Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Herlan akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1, 2, 3, dan 4. Pada modul 1.4 ini, saya mendapatkan kesimpulan bagaimana menerapkan budaya hukum positif di sekolah dengan melihat modul-modul sebelumnya. Jadi kita harus bisa menerapkan hukuman positif itu bermanfaat bagi siswa, bagaimana menjadi sebuah pembiasaan, menjadi motivasi diri untuk dia selalu melakukan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, melihat dari hal itu, jadi fokusnya adanya budaya positif atau hukuman budaya positif di sekolah itu bukan untuk menjadi arogansi guru, bukan juga untuk menegur lalu menyalahkan, tidak, tapi lebih ke bagaimana peserta didik memahami, mengetahui kesalahan yang ada di dirinya, menemukan apa yang telah dilakukannya, lalu meyakini apa yang harus diperbuat. Nah, kita tidak bisa menjudge secara tiba-tiba bahwa kamu salah, nggak benar. Jadi dengan adanya hukum budaya positif ini, biarkan anak mencari dan mengetahui letak salahnya sehingga mereka bisa memperbaiki dengan motivasi diri sendiri. Itu yang dapat saya simpulkan, bahwa yang nantinya berkaitan dengan visi nih. Visi sekolah itu harus seperti apa? Ya, visi sekolah berarti berperan pada peserta didik, berfokus pada peserta didik untuk kemajuan peserta didik. Nah, dalam menerapkan hukum positif di sekolah, saya mengakomodasi hal-hal yang baik dari modul 1, modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di mana saya memiliki satu kesimpulan bahwa hukum budaya positif itu adalah berpihak kepada murid dan harus memahami oleh dirinya sendiri. Bukan kita yang menunjukkannya, sehingga menjadi nilai-nilai yang kebajikan dan menjadi kebiasaan bagi peserta didik. Nah, lalu apa sih pemahaman saya tentang yang pertama, yaitu disiplin positif? Disiplin positif di sini, kata disiplin artinya menegaskan bahwa kita mengikuti berbagai aturan yang ada. Itu pemahaman saya. Itu adalah pemahaman saya tentang disiplin. Namun kan secara garis besar kita paham bahwa kata disiplin dan tidak disiplin itu lebih ke pematuhan aturan. Padahal disiplin di sini adalah untuk kepatuhan. Cuma kadang mendisiplinkannya itu sendiri, disiplin positif itu sendiri, satu, di sekolah biasanya tidak ada keterkaitan antara menegakkan kedisiplinan dengan konsekuensinya. Nah, disiplin positif di sini lebih ke yang saya pelajari, loh, kok lebih bagaimana kita merespon stimulus dengan balik, bagaimana kita menciptakan kepatuhan dengan nilai-nilai kebajikan. Itu yang saya pelajari tentang disiplin. Yang berikutnya adalah motivasi diri. Ini kadang ada timbul dalam diri, ada juga karena lingkungan. Nah, di sini saya baru paham bahwa dulu saya menjadi peserta didik, dengan saya mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan baik, mengikuti aturan, karena satu hal, yaitu tidak ingin ada penghukuman, dan itu merupakan salah satu motivasi diri. Tidak ingin kena hukuman, tidak ingin kena teguran. Nah, itu adalah motivasi diri, bukan karena ingin saya menjadi lebih baik. Itu yang saya rasakan, dan dengan adanya materi ini, motivasi diri di sini, ya harus ada motivasi yang timbul dari diri sendiri, dan kita sebagai guru harus bisa menciptakan itu. Sama halnya dengan saya waktu dulu ingin menjadi peringkat, ingin nilai bagus itu karena ingin adanya peringkat, tidak mau peringkat paling bawah, tidak mau nilainya jelek. Jadi
adanya hukuman dan penghargaan ini memang berdampak baik. Namun kalau sering menggunakan punishment and reward seperti ini akan menjadi pedang bermata dua, di mana reward itu akan menjadi suatu tuntutan untuk siswa bahwa kalau saya melakukan itu, ketika kita melaksanakan pembelajaran tanpa ada reward, otomatis semangat mereka pun akan menurun. Itulah yang saya pahami tentang motivasi diri, hukuman, dan penghargaan. Dengan adanya hukuman dan penghargaan itu sebenarnya berdampak panjang pada saya. Ketika waktu itu saya mendapat penghargaan bahwasanya saya ke juara 1 akan mendapatkan nilai atau sebuah apapun itu hadiah, sehingga ketika masuk ke jenjang yang lain saya merasa tidak ada penghargaannya, motivasi saya kurang. Begitupun dengan penghukumannya. Ketika kita salah memberikan hukuman pada anak akan berdampak panjang, sehingga anak menjadi tidak berani untuk melakukan hal-hal atau sesuatu yang memang mereka inginkan. Itu dampaknya sangat besar dengan adanya punishment and reward ini. Sehingga tidak bisa selamanya, menurut persepsi saya, tidak bisa selamanya kita menerapkan setiap pembelajaran itu adalah punishment and reward. Butuh kesadaran diri. Nah, dalam restitusi sebuah pendekatan, kita tahu bahwa pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang dipakai dalam dunia pendidikan, khususnya saat ini di kurikulum Merdeka. Kita tahu bahwa ada posisi kontrol guru. Nah, ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi itu, kita diwajibkan sebagai guru untuk berada di posisi manajer. Dan pada saat ini, sebelum saya tahu ini, memang saya masih di posisi teman atau posisi sebagai penghukum, dan kebanyakannya seperti itu. Mungkin di sekolah-sekolah lain seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol ini harus dipahami oleh guru untuk menciptakan sebuah pendekatan yang baik, sebuah komunikasi yang baik tentang memberikan pemahaman bahwa saya ini siswa itu merasa salah. Salahnya di mana, kesalahannya apa, lalu apa yang harus diperbuat itu. Disinilah posisi guru tersebut. Itu adalah 5 posisi kontrol yang saya pahami. Selanjutnya yang saya pahami adalah kebutuhan dasar manusia. Adanya perlu diterima atau dicintai dengan kasih sayang. Terus memiliki kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Kelima dasar itu memang wajib dimiliki oleh peserta didik kita, oleh kita sendiri. Untuk apa? Untuk masa depan yang gemilang, untuk masa depan yang lebih sukses. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Adanya penguasaan, cinta dan kasih sayang, rasa diterima, disayangi, terus bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Kelima itu kita paham bahwa kelima itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Sehingga ketika kita menerapkan budaya hukuman positif di sekolah, tidak boleh melanggar hal-hal tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Di sini saya baru menemukan adanya bahasa keyakinan kelas. Karena setahu saya bahwa yang ada itu adalah peraturan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan hasil diskusi antara guru dengan siswa dan orang tua untuk membuat sebuah peraturan atau kesepakatan kelas yang disepakati, sehingga menjadikan sebuah keyakinan kelas yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bukan tanpa nilai seenaknya, tapi lebih ke bagaimana kita nih mengajukan contoh. Kita ambil datang terlambat, datang tepat waktu, bukan datang terlambat. Itu adalah kesepakatan bersama dengan siswa, dengan orang tua, bahwa pada saat masuk
sekolah pada saat masuk setelah istirahat tepat waktu, itu ada nilainya, nilai kebajikannya, tanggung jawabnya muncul, terus disiplinnya ada. Nah, memuatlah keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan atau yang kita sebut dengan peraturan sekolah yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan dibuat secara oleh guru, nih aturan yang harus dipenuhi oleh setiap anak di kelas. Tidak seperti itu, tapi harus dikomunikasikan, didiskusikan bagaimana sehingga muncul dan menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah langkah atau cara ketika kita mendapati anak yang melanggar keyakinan kelas. Dimana dari langkah yang pertama adalah menanyakan identitas. Kita harus tahu nih, asal muasal kesalahannya apa, terus bagaimana itu terjadi dari awalnya. Kan kebiasaan ketika anak, contoh hal kecil saja, anak datang terlambat ke sekolah karena sudah ada keyakinan kelas, tiba-tiba jebret aja, anak langsung kerjakan konsekuensinya. Padahal latar belakang kenapa anak itu terlambat itu tidak digali. Nah, dengan restitusi ini kita melakukan segitiga, yaitu dimana adanya identitas gitu ya, dari segitiga itu. Jadi kita harus bisa menstabilkan identitasnya, latar belakangnya, lalu menanyakan tindakan yang salah. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, memvalidasi identitas, itu mencari latar belakang setahu pemahaman saya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dalam restitusi ini memvalidasi tindakan yang salah bukan kita menyalahkan bahwa anak itu telah salah, bukan, tapi bagaimana dia melakukan kesalahan sehingga dia tidak merasa terancam. Karena pada dasarnya waktu saya SMP pun saya merasa kok panggil ke BP itu menjadi sebuah yang menakutkan. Dipanggil oleh guru, ditanya kesalahan, ketika kita melakukan kesalahan kita bukan mau mengakui, tapi mengakui karena takut, bukan karena kesadaran. Sehingga banyak siswa-siswa yang memang dia takut sehingga melakukan lagi kesalahan. Tapi dengan segitiga restitusi ini, setelah melakukan di penelitian itu, saya paham sih, sehingga saya coba juga ini lebih nyaman bagi anak. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Jadi bukan kita yang menyalahkan, tapi kita sebagai memposisikan sebagai anak. Ketika saya terlambat karena saya bangunnya kesiangan, disuruh ayah, misalkan di tempat saya suruh ayah, orang tuanya ke kebun untuk menyebor dari jam 10 sampai jam 2, terus tidur, pulang ke rumah, bangun kesiangan. Kan biasanya kalau sudah yang namanya aturan sekolah, ya sudah melanggar akan ada sanksinya atau konsekuensinya. Tapi dengan restitusi ini bisa dicari nih, kenapa seperti itu. Lalu bisa nih kita pada saat validasi tindakan yang salah, kita coba posisikan seperti itu. Tanya ke anaknya, apa yang kamu lakukan, apa kesalahan kamu, gini. Kita posisikan bahwa iya, coba kalau kita sebagai anak tersebut mungkin akan lebih dari itu gitu. Jadi coba memposisikan. Nah, pada saat memvalidasi tindakan salah, kita pun harus berempati kepada siswa. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak akan setelah menjawab semuanya terus kita dukung. Iya ya, misalnya, iya ya, kalau memang kita tidur hanya sebentar, bangun juga kesiangan, mungkin bisa lebih baik. Tapi bagaimana supaya tidak kesiangan? Ditanyakan keyakinan mereka yang kita memberi penguatan kepada siswa untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga timbul dalam dirinya motivasi bahwa saya tidak akan melakukan itu
tidak akan lagi melakukan itu. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini, memang saya merasa bahwa loh, ya harusnya seperti ini gitu. Kalaupun saya di posisi siswa, enak juga kalau ketika saya melakukan kesalahan, kita tidak langsung dijudge, kamu salah, ini gara-gara kamu, harusnya seperti enggak. Kita diajak ngobrol, apa yang melatar belakanginya, menstabilkan identitasnya dulu, terus memvalidasi tindakan salah, lalu kita menanyakan keyakinan. Karena restitusi itu sendiri adalah memberikan penguatan kepada anak, menjadi sebuah penguatan sehingga muncul motivasi dalam dirinya. Oh iya ya, saya salah. Terus bagaimana supaya saya tidak mengulangi kesalahan itu? Mereka yang berpikir. Itu yang saya pahami tentang segitiga restitusi. Nah, ada pertanyaan, bagaimana pengalaman saya dalam menerapkan hukum budaya positif di sekolah? Ya, salah satunya yang saya coba terapkan pertama kemarin adalah tentang keyakinan kelas. Saya mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan bahwa kita bukan membuat peraturan kelas, tapi membuat keyakinan kelas, di mana kita bertanya, berkoordinasi, ngobrol dengan anak. Khususnya saya di kelas 6, kan anak sudah bisa diajak ngobrol. Apa saja nih keyakinan kelas yang ingin dibentuk, lalu nilai-nilai kebajikan apa yang akan muncul. Anak lebih aware. Ketika saya mencoba menerapkan itu, anak-anak lebih, saya keyakinan kesepakatan kelasnya ini, keyakinan kelasnya ini dijadikan. Lalu tumbuh ketika ada pelanggaran, kita menggunakan segitiga restitusi juga, tapi di situ juga ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu dia dibicarakan sehingga tidak lagi anak yang kamu tidak boleh masuk. Nah, dia bertanya gitu. Loh, kenapa tidak boleh masuk? Nah, si bapak marah, nah si ibu marah. Enggak seperti itu. Dengan adanya kesepakatan. Nah, itu yang pengalaman saya rasakan. Terus ketika saya coba menerapkan juga restitusi, segitiga restitusi itu, wah, Allahu Akbar, itu bagus sekali. Ke anak jadi lebih aware, terbuka, mengakui kesalahan. Dia mengakui, dia yang mencari solusi. Lebih enak ngobrolnya. Anak pun tidak setegang layaknya kita sebagai judgement atau penghukum. Enggak, mereka lebih terbuka. Kan biasanya ketika anak melakukan kesalahan, tidak ada bahasa berbelit-belit, sanes abi pak, sanes abi, bukan api. Enggak, dia anak lebih fokus, lebih jujur pada diri sendiri, tidak merasa mencari pembelaan dengan tidak mengakui. Itu saya coba menerapkan hukum disiplin kepada siswa dengan keyakinan kelas pada guru-guru dan disambut baik oleh rekan-rekan guru. Begitu juga saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Pada posisi kontrol nih, 5 posisi kontrol: penghukum, teman, terus pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Saya sering menggunakan 2, yaitu sebagai penghukum dan juga pembuat terasa bersalah. Kadang-kadang pun teman saya sering, cuma ketika posisi teman itu pada saat anaknya memang sudah dekat dengan kita. Tapi yang seringnya itu memang 3 sih sebenarnya, tapi lebih kebanyakannya yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu kalau kita lihat dari 5 posisi kontrol guru, itu gagal. Dan memang saya akui, karena saya berpikir bahwa sebelum ini ya, aturan sekolah itu harus ditegakkan. Kalau anak terbiasa menaati aturan, kedepannya lebih mudah. Nah, cuma posisi saya adalah sebagai penghukum yang sangat jebret gitu. Jadi pengalamannya ya seperti itu. Banyak hal baik yang saya lakukan, yang menurut saya baik. Jadi kita sebagai guru tidak punya kekuatan yang super power, tapi lebih ke bagaimana menciptakan suasana lingkungan budaya hukum positif di sekolah nyaman.
win-win solution lah, dalam artian ke anak nyaman, ke kita nyaman, bukan hanya ke kita nyaman dengan alasan menegakkan aturan, tapi ke anak menjadi membuat tidak nyaman. Bagaimana anak bisa menyadari hal yang baik dan tidak baik, hal yang melanggar keyakinan kelas atau tidak. Itu yang saya rasakan. Nah, pada saat inilah saya merasa bahwa kita harus bisa bekerja sama dengan baik dengan siswa. Itu, tapi ada hal yang memang harus saya perbaiki dalam diri saya, bahwa saya paham bahwa keyakinan kelas ini harus dibuat dengan kesepakatan bersama dan harus ada kerjasama dengan guru-guru. Dan dalam hal kerjasama saya perlu memperbaiki hal itu, terus dalam menegakkan. Kadang ketika ada hukuman, anak yang melanggar tiba-tiba muncul jiwa penghukumnya atau posisi penghukumnya. Nah, itu yang saya perlu diperbaiki, di mana lebih enak menjadi manajer, kontrol, memantau gitu, pada posisi kontrol itu. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan restitusi? Pernah. Dimana pada saat itu pengalamannya saya mencoba memposisikan sebagai peserta teman. Di situ teman, ketika anak bukan anak didik saya memposisikan, lalu mendapat jawaban yang memang keluar dari anak tersebut, kenapa hanya saya yang disalahkan, itu adalah, lalu saya mencoba mengajak gitu. Jadi pada saat itu anak melakukan kesalahan berdua dengan temannya, tapi guru tersebut menyalahkan hanya satu anak dan dia tidak diterima sehingga menangis. Akhirnya saya coba rangkul, ada apa. Nah, akhirnya setelah posisinya nyaman, anak itu mengeluarkan semua unek-uneknya dengan alasan bukan karena saya, bukan hanya saya, dia juga gitu. Tapi kenapa saya yang dimarahi? Itu di sini saya menjadi teman untuk menghibur, untuk melakukan kebaikannya, dan itu hanya sebatas udah tidak apa-apa, makanya lain kali seperti ini gitu. Jadi bukan secara penuh gitu, hanya sebagian. Menurut saya selain restitusi banyak juga ya pendekatan secara sosial emosional, pendekatan dengan kolaborasi dengan guru lain atau dengan orang tua, itu lebih bisa diterapkan juga. Intinya gini, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan atau ada pelanggaran keyakinan, saya lebih berfokus komunikasi dulu yang penting. Lalu setelah komunikasi, jangan cari benar atau salah, tapi lebih baik lakukan apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi komunikasi baik itu dengan orang tuanya, dengan muridnya. Karena pada dasarnya kan biasanya yang sudah aturan dilanggar, judge, hukum. Itu menurut saya kurang. Tapi sejauh ini yang saya pahami memang restitusi yang cocok gitu. Tapi itu pun tergantung situasi. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.